Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kimia. Video ini merupakan video sifat koligatif larutan, lanjutan dari video sifat koligatif larutan part 1. Pada video sifat koligatif larutan sebelumnya, kalian telah belajar tentang molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan itu sendiri. Yang pertama, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan yang terakhir, tekanan osmosis. Sifat koligatif larutan. Larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan huruf I. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Faktor Van Hoff itu sendiri sebagai pengali untuk memperoleh harga sifat koligatif larutan elektrolit. Dengan N adalah jumlah ion dari zat elektrolit dan alfa adalah derajat ionisasi zat elektrolit. Mari kita amati diagram P, T dari H2O. P adalah tekanan dan T adalah suhu. Grafik dengan garis utuh menunjukkan perubahan fase H2O murni. Sedangkan garis putus-putus menyatakan perubahan fase larutan dengan pelarut H2O. Sumbu tegak menunjukkan tekanan, sedangkan sumbu mendatar menunjukkan suhu. Titik T disebut titik triple yang menyatakan kesetimbangan ketiga fase, yaitu fase padat, fase cair, dan fase gas. Titik TA menyatakan kesetimbangan antara fase padat dan cair. Garis TB menyatakan kesetimbangan antara fase cair dan gas. Dan garis TC menunjukkan kesetimbangan antara fase padat dan gas. Perhatikan bahwa adanya zat terlarut menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih dari T0D ke TD atau delta TD. Di sini TD adalah titik didih. Kemudian penurunan titik beku dari T0B ke TB atau delta TB. Dan penurunan tekanan uap larutan dari P0 ke P atau delta P. Kita masuk ke sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Penurunan tekanan uap adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murninya. Marie Francois-Roux, seorang kimiawan asal Prancis, melakukan percobaan tekanan uap jenuh larutan dan membuat kesimpulan yang dikenal dengan hukum Roux yang kemudian dirumuskan sebagai berikut. P larutan sama dengan fraksi mol pelarut kalikan P0. P0 di sini adalah tekanan uap pelarut. Kemudian penurunan tekanan uap larutan atau delta P dapat ditulis sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 kurangi P larutan. Karena P larutan tadi adalah fraksi mol pelarut kali P0, sehingga delta P dapat ditulis P0 kali fraksi mol zat terlarut. Nah, bagaimana untuk zat elektrolit? Untuk zat elektrolit atau larutan elektrolit, XP sama dengan mol pelarut per mol pelarut tambah mol zat terlarut dikalikan I, di mana I adalah faktor Van Hoff. Kalau non-elektrolit, tidak perlu kita kalikan dengan I. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari penurunan tekanan uap. Diketahui 180 gram air
dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dan memiliki tekanan uap jenuh 760 mm Hg. Jika ke dalam air tersebut ditambahkan 30 gram urea dengan Mr 60, tentukan A. Tekanan uap jenuh larutan pada suhu 100 derajat Celcius, yang B. Penurunan tekanan uap larutan pada suhu 100 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas soal penurunan tekanan uap. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, yang pertama, diketahui apa? Diketahui massa air. Massa airnya tadi adalah 180 gram. Kemudian suhunya adalah 100 derajat Celcius. Dengan P larutan, P0, kemudian P0 yaitu 760 mm Hg. Oke. Kemudian massa urea berdasarkan soal adalah 30 gram. Terus Mr urea sama dengan 60. Oke, yang ditanya adalah yang pertama. P larutan, tekanan uap larutan, berarti P larutan. Yang kedua, penurunan tekanan uap, yaitu delta P. Oke, sekarang kita jawab. Oke. A. P larutan rumusnya apa? XP kali P0. Oke, XP fraksi mol pelarut. Rumusnya apa? Mol pelarut per mol pelarut tambah mol zat terlarut kalikan P0. Di sini pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah urea. Mol per pelarut, ingat mol rumusnya adalah massa per massa molar. Berarti massanya air per massa molarnya air per massanya air per massa molarnya air plus mol zat terlarut, berarti massanya urea per massa molarnya urea. Ingat, karena urea itu non elektrolit, tidak perlu dikalikan I. Kalikan P0. Massa airnya berapa? 180. Massa molarnya air sama kayak Mr, 18 per 180 per 18 plus masanya urea 30 per M-nya 60 kalikan P0-nya tadi 760 mmHg. Oke. 180 bagi 18 10. Oke. 30 bagi 60 0,5 berarti 10 per 10 tambah 0,5 berarti 10,5 kalikan 760 mmHg. Hasilnya adalah 722 mmHg. Oke. Sekarang kita bahas yang B. Kita mencari delta P. Delta P rumusnya mudah. Delta P adalah P0 kurangi P larutan. P0-nya berapa? P0-nya adalah 760 kurangi P larutannya 722. Satuannya adalah mmHg.
Berarti 760 kurangi 722 adalah 38 mmHg. Oke, selesai. Sifat koligatif larutan yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. B di sini adalah boiling, sehingga menggunakan TB. Tidak seperti contoh diagram yang tadi menggunakan TD. Oke, delta TB sama dengan TB kurangi TB 0. Dengan TB adalah titik didih larutan dan TB 0 adalah titik didih pelarut murni. Yang pertama kita bahas dulu tentang larutan elektrolit. Kenaikan titik didihnya bagaimana? Oke, jadi delta TB sama dengan M kali KB kalikan I. Jangan lupa selalu dikalikan faktor Van Hoff atau I. Kemudian M molalitas, seperti yang video sebelumnya, kamu jabarkan menjadi M per MM kali 1000 per massa pelarut kali KB kali I. Dengan KB adalah konstanta kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius per molal. Dengan M adalah molalitas larutan. Kemudian untuk larutan elektrolit, gunakan rumus delta TB sama dengan M kali KB. Oke, sekarang kita ke contoh soal dari kenaikan titik didih. Yang pertama, untuk menaikkan titik didih 250 gram air menjadi 100,1 derajat Celcius, ditambahkan gula. Jika tekanan udara luar 1 atmosfer dengan KB 0,5 derajat Celcius per molal, hitung jumlah zat gula yang harus ditambahkan ketika MR-nya 342. Nomor 2, jika larutan NaCl dianggap min-ion sempurna, tentukan titik didih larutan 11,7 gram NaCl dalam 1 liter air dengan KB air 0,52 derajat Celcius per molal. Kita bahas soal yang titik didih ya. Oke, ada 2 soal. Yang pertama tetap kita tulis diketahui dulu, ditanya, terus jawab. Yang pertama diketahui berdasarkan soal yang diketahui apa? Massa airnya sama dengan 250 gram. Kemudian titik didih larutannya adalah 100,1 derajat Celcius. Tekanannya berapa? Tekanannya adalah 1 atmosfer. Kemudian KB-nya berapa? KB-nya 0,5 derajat Celcius per molal. Dengan MR urea sama dengan 342. Yang ditanya adalah massa urea. Massa gula. Oke, yang ditanya adalah massa gula. Oke, jawab. Gula adalah larutan non-elektrolit, berarti nanti yang digunakan adalah rumus delta TB sama dengan M kali KB tanpa I. Tapi sebelumnya kamu harus cari delta TB-nya dulu. Berarti delta TB sama dengan TB kurangi TB 0. TB-nya berapa? TB larutannya 100,1. Min TB. TB pelarut atau TB 0 adalah 100. Karena air mendidih pada 100 derajat Celcius. 100,1 kurangi 100. Hasilnya adalah 0,1 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan ke sini. Delta TB sama dengan M kali KB. Delta TB-nya kalian masukkan 0,1. M, molalitas, rumusnya adalah massanya gula yang kita cari per massa molarnya gula didapat dari MR nanti kali 1000
per massa air kalikan Kb. Oke, 0,1 tulis lagi. Massa gula yang kita cari, massa molarnya gula berapa? Sama kayak MR nya 342 kalikan 1000 per massa air. Massa airnya 250 kalikan Kb nya 0,5, bisa kita coret ketemu 4. Kemudian kita pindah ruas semua. Oke, jadi kita pindah ruas 0,1 per 0,5 kalikan ini, kalau di bawah pindah ruas jadi ke atas 342. Ini kalau dipindah ruas yang atas jadi di bawah, sama dengan M gula. Sehingga M gula sama dengan hasil dari perkalian dan pembagian ini. Hasilnya adalah 17,1 gram. Oke, selesai. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Diketahui karena NaCl-nya mengion sempurna sehingga alfanya sama dengan 1. Ingat, kalau mengion sempurna alfa sama dengan 1. Kemudian massa NaCl adalah 11,7 gram. Volume airnya 1 liter. Bisa didapatkan bahwa masanya berapa? Rho sama dengan M per V, sehingga kalau cari massa sama dengan Rho kalikan V. Oke, Rho nya 1 gram per mili, volumenya 1 liter, berarti 1000 mili, hasilnya adalah 1000 gram. Oke, terus Kb airnya 0,52 derajat Celcius per molar. Yang belum adalah mRNaCl. mRNaCl yaitu 58,5. Dari mana? Dari ARNA tambah ARCl. Oke, sekarang yang ditanya apa? Ditanya adalah titik didih larutan atau TB. Oke, NaCl larutan elektrolit, sehingga menggunakan rumus delta TB sama dengan M kali Kb kalikan I. Oke, M bisa diubah ke massanya NaCl per massa molarnya NaCl didapat dari Mr nanti kali 1000 per massa air sebagai pelarut kalikan Kb-nya 0,52 kalikan I. I faktor Van Hoff adalah 1 plus N-1 kali alfa. Oke. Kita masukkan dulu M-nya NaCl, masanya 11,7. Massa molarnya sama seperti Mr, 58,5 kali 1000 per massa airnya berapa? 1000, sama kali 0,52 kalikan 1 plus N. N-nya NaCl itu berapa? Oke, N-nya NaCl. Jadi gini, NaCl kalau kita uraikan kan jadi Na plus Cl min. Berapa jumlah Na di sini? 1. Berapa jumlah Cl di sini? 1. Sehingga 1 tambah 1 adalah 2, berarti N-nya 2. 2 kurangi 1. Karena tadi dia mengion sempurna sehingga alfanya 1. Oke, 11,7 bagi 58,5 kalikan 1000 bagi 1000, kita coret saja. 0,52 kita tulis ya. 0,52 1 tambah 2 kurangi 1 berapa? 1. 1 kali 1, 1. Oke, 11,7 per 58,5 kali 0,52 kalikan 1 tambah 1, 2. Hasilnya adalah 0,208 derajat. Oke, yang ditanya adalah TB ya, bukan delta TB, sehingga
Masih lanjut kita. TB sama dengan, apa rumusnya? TB0 tambah delta TB, sehingga TB0 nya berapa? Air mendidih pada 100 derajat Celcius tambah 0,208 derajat Celcius. Hasilnya adalah 100,208 derajat Celcius. Ini adalah jawaban akhirnya. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. F dari kata freeze. Delta TF sama dengan TF0 kurangi TF, di mana TF adalah titik beku larutan dan TF0 adalah titik beku pelarut murni. Larutan dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit menggunakan rumus delta TF sama dengan M kali KF kali I. Jangan lupa untuk elektrolit selalu sertakan faktor Van Hoff atau I. Dengan KF adalah konstanta penurunan titik beku dengan satuan derajat Celcius per molar. Untuk larutan non-elektrolit, delta TF sama dengan M kalikan KF. Tidak perlu kalikan dengan I. Kita masuk ke contoh soal penurunan titik beku. Sebanyak 2,4 gram magnesium sulfat dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui derajat ionisasi MgSO4 adalah 80%, MR-nya 120, KF air 1,86 derajat Celcius per molar, hitunglah penurunan titik beku larutan tersebut. Sekarang kita bahas tentang titik beku. Ada soal, ya. Jadi pertama tetap kita tulis diketahui dulu, biar mudah. Yang pertama diketahui bahwa masanya MgSO4 adalah 2,4 gram. Kemudian massa airnya sama dengan 200 gram. Alfanya, derajat ionisasinya 80%, sehingga bisa kita tulis 0,8. Kemudian MR-nya 120, KF-nya adalah 1,86. Ditanya apa? Tanyanya penurunan titik beku atau delta TF. Jawab. Delta TF sama dengan M kali KF kali, ingat MgSO4 itu adalah larutan elektrolit, ditambah lagi ada alfanya, jadi kalikan dengan I. Oke, M. Seperti biasa molalitas kita uraikan dulu, masanya MgSO4 per massa molarnya MgSO4 kalikan 1000 per massanya air kalikan KF-nya 1,86 kalikan I. I-nya 1 plus N-1 kalikan alfa. Masanya berapa masanya? 2,4 per massa molarnya sama dengan MR-nya 120 kalikan 1000 per massa airnya 200 kalikan 1,86 1 plus N-nya, kita cari N-nya MgSO4 sama seperti NaCl tadi. MgSO4-nya kita uraikan dulu. Jadi apa? Mg2 plus tambah SO4 2 min. Oke, Mg-nya di sini berapa jumlahnya? Angka di depan Mg berapa? 1. Angka di depan SO4 juga 1. 1 tambah 1 2. Berarti tulis di sini 2 kurangi 1 kalikan alfa. Alfanya 0,8. Oke. Ini coret 5. Kita kalikan 2,4 kali 5 kali 1,86 per 120 adalah 0,186
1 plus 2 kurangi 1. 1 kali 0,8, 0,8. Berarti 0,186 kali 1,8. Hasilnya adalah 0,3348 derajat Celcius. Selesai. Sifat koligatif larutan yang terakhir yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis atau P sama dengan M R kali T. Dengan M adalah molaritas larutan dengan satuan molar, bukan molalitas tapi molaritas. Kemudian R adalah konstanta gas, yaitu 0,0821 liter atmosfer per Kelvin kalikan mol, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Untuk larutan elektrolit, P sama dengan mRTI, jangan lupa kalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Untuk larutan non-elektrolit, gunakan rumus P sama dengan mRT tanpa I. Oke, contoh soal terakhir dari tekanan osmosis. Yang pertama, tekanan osmosis larutan KBR 0,2 molar pada suhu 27 derajat Celcius adalah 5 atmosfer. Hitunglah derajat ionisasi larutan tersebut. Sekarang soal yang terakhir yaitu tentang tekanan osmosis. Oke, yang pertama tetap kita tulis dulu diketahui. Molaritas. Ingat, kalau tekanan osmosis menggunakan molaritas. Molaritas KBR sama dengan 0,2 molar. Suhunya adalah 27 derajat Celcius sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Ingat, suhunya diubah ke Kelvin. P atau tekanannya adalah 5 atm. Oke. Yang ditanya apa? Oke, ditanyakan adalah alfa. Jawab. KBR adalah salah satu contoh larutan elektrolit. Sehingga P sama dengan mRTI. P-nya kamu masukkan berapa? 5. Molaritasnya 0,2 kali R 0,082, T suhunya 300, I-nya, I jangan lupa diubah 1 plus N min 1 kalikan alfa. Oke, 5, ini kalian hitung dulu, hasilnya ketemu 4,92. 1 plus N, N-nya KBR berapa? Seperti biasa diuraikan dulu, KBR menjadi K plus BR min. K-nya di sini berapa? 1, BR-nya di sini berapa? 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. 2 min 1 kalikan alfa. Di sini yang kita cari adalah alfanya. Oke, 5 per 4,92 sama dengan 1 plus 2 kurangi 1, 1 kali alfa. 5 bagi 4,92 adalah 1,02 sama dengan 1 plus alfa. Sehingga alfa boleh ditulis 1,02 min 1. Hasilnya adalah 0,02 atau bisa ditulis 2%.